Sebab bagimu segala hormat kemuliaan, bagimu segala pujian, pengagungan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya mau dengarkan siaran firman-Mu, kuatkan kami, bimbing kami seperti Engkau menuntun membimbing domba ke air yang tenang. Jiwa yang bergelora, yang gelisah, ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Agustus. Syukur sekali Tuhan bawa kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan tidak terasa kalau sekarang awal Agustus 4 bulan lagi kita mau mengakhiri tahun ini. Padahal belum terasa lama kita masuk 2025. Sekarang mau mengakhiri. Saya mau ajak untuk kita hari-hari ini belajar tentang bersyukur. Belakang ini ada satu kuasa yang saya pelajari, hal yang mungkin ya itu biasa, terlalu sering kita dengar, itu bersyukur. Tapi ternyata ucapan syukur itu ketika kita bersyukur ada satu hal yang luar biasa, yang indah, yang membuat kita itu tidak kemurungsung menghadapi segala sesuatunya. Kemurungsung itu apa? Kemurungsung itu seperti orang yang mudah mengeluh, putus asa, patah semangat dan sebagainya. Tapi ketika kita bersyukur, itu ada kekuatan tersendiri yang tidak didapatkan dari yang lain. Artinya apa? Ketika mungkin menghadapi satu situasi, kita seringkali menangking masalahnya. Kita berdoa, tolong Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur, kita nggak peduli masalah selesai, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kalau lebih besar dari masalah itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Masalah itu akan menghasilkan sendiri. Beberapa hari yang lalu, kita melayani di hutan Medaeng. Di hutan Medaeng ada hal yang buat saya agak istimewa. Sebelum berangkat itu saya sedang kepikiran, karena ya bukan kepikiran, tapi ada situasi yang sedikit tidak nyaman. Ya waktu itu istri saya sempat menyampaikan ada banyak keperluan kita. Kalau bayar sih bukan, tapi karena kita merencanakan perjalanan harus butuh uang sekian banyak. Saya sebenarnya mau menenangkan, tapi ya ini disampaikan butuh uang ini sekian. Ya saya sempat kepikiran, cuma ya tidak berdebat, tidak sampai ribut. Saya cuma bilang ya sama. Tapi itu mempengaruhi di hati. Saya kasih karena saya sudah berangkat aktivitas ke sekolah. Saya kasih dia, saya di situ saya mulai itu menetralisir hati saya. Tuhan terima kasih, Kau baik Tuhan, dalam segala situasi Kau baik. Saya menetralisir diri hati saya. Terima kasih. Sudah aman, tenang, jadi saya sudah berangkat pesan ojek online menuju ke Medan. Ketika Bu Devi ini ujian, tadinya kok pertama ini tadi bukan? Apa itu? Saya kok agak lupa. Ini atau bukan? Oh nganu, Tuhan yang besar. Mengenalkan hujan. Aku punya yang besar. Awal biasa itu betul-betul. Di sini terdengar kata-kata. Ini saksian juga sedikit. Ada kata-kata. Jangan khawatir, aku yang pelihara kamu. Aku yang menanggung hidupmu. Sudahlah, sekarang saya khawatir. Aku menyediakan semua kebutuhan. Oh, itu benar aja. Aku dinaikkan, aku punya uang bicara. Sini netes uang itu harus. Tak bisa terhindarkan, tak bisa tertahan lagi netes air mata. Karena apa? Ya itu seperti menjawab kekhawatiran saya. Ya bukan khawatir, tapi sempat kepikiran. Saya nggak kuat berpikir, aduh, ini gimana supaya meyakinkan bahwa semua nanti tersedia. Istri saya. Ya, kami nggak khawatir, cuma kan itu hal yang logis. Kalau kita harus menyediakan uang sekian untuk berjalan. Jadi nanti hujan dinaikkan, wah naik ke sana. Terus saya sampai mencari isu di tas saya itu. Jadi kemudian saya kan ujian. Bahwa lega Tuhan yang menjamin. Itu yang
saya alami, walaupun ya ibadahnya bersama orang-orang tahanan, tapi saya mengalami diberkati itu sendiri. Ada hal yang kita hari ini belajar bersyukur, mengucap syukur. Nanti sampai pada poin terakhir kita akan tahu bagaimana seharusnya kita kerjakan. Saya beri judul beberapa hari yang lalu, saya minta tolong singkat bikin dan prayer. Kasih tulisan thanks for freedom. Thanks for freedom. Bersyukur untuk kemerdekaan. Bersyukur untuk kemerdekaan. Karena Agustus saya mengawali bulan kemerdekaan. Nah, saya juga bersyukur kalau setiap kali saya pelayanan mesti mengawali banyak hal. Hari ini mengawali kipas angin. Yang lalu mengawali salib. Ya kan pasang hari apa minggunya saya. Yang lalu Desember awalnya ada pohon Natal. Itu yang Yesus. Thanks for freedom. Ayatnya Mazmur 92 ayat 2. Nah, itu di halaman itu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ada di Mazmur 92 ayat 2. Orang kelihatan buka di HP. Kita nggak banyak orang baca sama-sama saja supaya yang di rekaman terlihat atau terdengar. Ternyata ada orangnya. Mazmur 92 ayat 2. Kalau di HP itu ada dalam kurung ya ayat 2. Nah, di sini langsung saya kutip. Kita baca 1, 2, 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Ini menulis kitab mazmurnya apa? Mazmurnya ini bukan Daud. Seorang yang tidak diketahui, dia memimpin usia, dia memberikan saran bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur. Jadi bersyukur itu sesuatu yang baik, mengucap syukur sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bukan buruk, kebiasaan yang baik untuk kita kerjakan, kita lakukan. Dan itu menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, Artinya apa? Perlu setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita mengucap syukur. Amin. Setiap hari bersyukur ya. Ada hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang mengeluh. Hari-hari ini banyak orang itu kalau baca berita media online pasti mengeluh. Ikuti berita mengeluh. Apa yang dikeluhkan sekarang? Satu, semua aktivitas kegiatan dipajaki. Ya enggak? Beli sesuatu, beli di online orang yang jualan di online sebagai e-commerce dipajaki. Orang yang jualan dipajaki. Sekarang banyak dipajaki. Sedikit Menteri Keuangan ngomong ada pajak. Ibaratnya apapun dipajak. Berikutnya juga dengar nggak Palestina berita rekening yang pasif diblokir. Ada yang alami nggak? Bisa mengalami. Ya, tapi ada rekening jangan. Jadi kan ada rekening itu kalau 3 bulan hanya cuma nyimpen uang tapi nggak ada transaksi apapun itu diblokir. Satu adik wali saya dia berkata, Pak ini diblokir saya 1,9 juta bocor besar itu Pak. Blokir. Aman rekeningmu? Aman itu dalam arti nggak diblokir tapi satunya tuh aman. Kalau kalau transaksi ambil atau pokoknya ada transaksi, bukan cuma sekedar simpen itu, tapi kan belakangan kebijakan itu dibatalkan, dibuka lagi. Tapi kan ketika diblokir orang mengeluh, gimana pemerintah rekening diblokir sampai ada orang mau ambil uang untuk biaya berobat nggak bisa, untuk biaya sekolah nggak bisa, karena memang tujuannya disimpan. Nanti keperluan yang mendesak diambil karena nggak bisa. Orang mengeluh banyak pajak, orang mengeluh rekening diblokir, orang mengeluh apalagi masalah pekerjaan susah, banyak lulusan S1 nganggur mengeluh. Orang mengeluh juga termasuk juga masalah pelarangan ibadah. Wah, mengeluh intoleransi terjadi. Banyak sekali orang hari ini mengeluh. Tapi anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan, situasi memang tidak baik di sekitar kita. Tapi adalah hal yang baik untuk kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Menyanyikan syukur itu apa? Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kiri kanan yang saya dengar ini situasi tidak baik, Engkau tetap baik. Engkau tetap baik Tuhan Yesus. Amin.
belajar mengucap syukur. Itu yang hari-hari Kristen saya kerjakan. Saya mau mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kadang-kadang saya capek kerjakan pelayanan siap hari ya. Bikin renungan, bikin flyer, bikin renungan, bikin flyer. Ada yang renungan saya yang bikin, cinta yang share flyernya. Setiap pagi saya bikin itu capek. Tapi itu ya karena dari sinilah Tuhan pakai saya. Mengucap syukur setiap hari, setiap saat. Apapun terjadi, mengucap syukur. Mengapa kita ini perlu bersyukur? Poin berikutnya singkat saja. Saya tidak banyak menjelaskan. Poinnya itu poinnya nanti yang thanks for kita. Mengapa kita bersyukur? Bersyukur membuat kita itu memiliki rasa puas terhadap situasi. Orang yang sudah bersyukur itu puas. Puas, dia nggak akan mikir yang lain, nggak akan pilih yang lain, nggak akan inginkan yang lain. Bersyukur. Hati saya sudah, contohnya gini, hati saya sudah 5 tahun, ya cuma gini-gini aja, ya tidak apa-apa, belum mampu beli hati lagi, saya mengucap syukur. Kalau dibuat foto bulat, ya nggak apa-apa, menurut akhirnya Risma lebih bagus, difoto, lebih bagus, bersyukur, nggak ikut punya, tapi ikut merasakan, menikmati. Atau untuk yang lain juga, kita bersyukur, apa yang hari ini ada pada kita, miliki rasa puas. Amin. Dia membuat kita bisa bertahan. Uang cuma sedikit, bersyukur. Berarti tak beli aneh-aneh. Bersyukur, terima kasih. Orang bersyukur bisa puas, nggak akan mikir yang lain-lain. Bukan berarti kita tidak boleh mengembangkan diri. Tapi kalau sesuatu itu masih ada seberapa pun di dalam kita mengucap syukur. Orang kita puas. Yang pertama, bersyukur membuat kita memiliki rasa puas. Yang kedua, bersyukur membuat kita kuat menghadapi kesulitan yang ada. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi orang yang bersyukur kuat menghadapi. Nggak akan mudah jatuh. Contohnya apa? Kamu punya uang, dia nggak akan memaksakan diri pinjam sama saya. Tapi dia akan hadapi dengan situasi. Ini apa yang saya punya cuma ini? Siapa? Dia kuat menghadapi kesulitan yang ada. Saya nggak kuat naik motor jauh-jauh. Satu kali harus kunjungan ke rumah sakit UNER, dari rumah saya menganti bersih, jauh banget. Ya itu bagaimana? Tapi saya harus ke sana. Saya mau coba. Apa yang bisa saya kerjakan yang saya kerjakan. Bersyukur membuat kita kuat menghadapi kesulitan. Tapi orang yang nggak bisa bersyukur, dia akan, aduh ini gimana sih? Sepeda motor nggak kuat, aku sakit-sakitan, capek, suruh pelayanan jauh nggak usah. Kemudian ngapain, gak dapat apa-apa, gak usah. Tapi ketika kita bersyukur, kita kuat menghadapi kesulitan. Oh, saya harus pakai ini, saya harus kerjakan. Oh, kalau enggak saya ada nanti saya yang ini. Yang pertama orang bersyukur itu puas. Yang kedua, mengapa perlu bersyukur? Menghadapi kesulitan yang ada kita kuat. Yang ketiga, mengapa perlu bersyukur? Orang yang bersyukur itu membuat kita siap menerima berkat yang Tuhan sediakan. Loh, kalau yang kecil aja, berkat kecil disyukuri, Tuhan pasti sediakan berkat besar. Kalau berkat kecil mengeluh, ya, saya akan kasih yang kecil aja yang kita luka. Belajar untuk bersyukur. Orang yang bersyukur itu puas, kuat menghadapi kesulitan yang ada, kemudian siap untuk menerima berkat. Saya saksi lagi, saya pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan adalah mendukung anak-anak dalam kesulitan mereka untuk biaya sekolah. Saya berangkat dari satu anak menjadi satu. Saya carikan bantuan kemana-mana, anak ini sejak SMP. Saya carikan bantuan, ada yang dukung ngasih uang, ada yang dukung ngasih baju, ada yang dukung ngasih makanan, Indomie, telur dan sebagainya. Satu anak saja. Kalau ini ada 10 anak saja. Karena saya berdoakan saya mau diperluas. Ditambahkan. Ditambahkan ya berkata ditambah. Kalau dukung satu anak itu yang waktu itu dia masih SMP, dikasih berkat dia masih kecil, ya sekian memang untuk dia. Jika didukung sampai 10 orang, ya berkatnya ditambahkan buat saya untuk mendukung kita. Mau berkatnya ditambahkan, belajar bersyukur. Tuhan akan tambahkan lebih lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak. Satu kali ada teman saya datang, teman saya itu guru. Tahu saya tidak uang 1,5 juta. Tapi saya kata, loh,
kerja digaji itu, aku kerja, intinya ke sini. Tapi ya, saya nggak menertawakan langsung, saya juga nggak menertawakan, saya sanggup bisa sediakan, saya kasih, saya ketemu ini, saya kasih uang. Hasil kecil walaupun, ya saya akan kerja, malah berkatuan. Nah, ini dikasih perkatuan yang lain datang lagi, lebih banyak, menutupi yang saya kasih. Kalian lalu satu kali, ada adik wali saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, datang ke Surabaya, ikutnya GMS, ikutnya apa itu ya? Apa itu ya? Ya Kids, dia datangnya cuma beberapa hari, terus acara 3 hari. Dia sebelumnya acara dulu wisata sama keluarga ke Jogja. Acaranya kan Kamis cuma satu. Terus bilang ke saya, kau Ki, nanti saya nggak sempat ketemu banyak. Kita ketemu sebentar aja di sela-sela itu. Mungkin pas makan malam, makan siang. Segini aja. Hari pertama kan kita bisa datang lebih awal. Ya masih mau bisa ngobrol. Tapi itu pun juga situasinya nggak bisa tenang. Dia masih harusnya ngurus yang lain. Terus sebentar di PTC dekatnya apa ya di GMS itu. Saya kan baru kali itu ke GMS. Saya nggak sampai nanti nggak sampai masuk ruangannya. Kita ketemu di luar. Ngobrol-ngobrol cuma 50 studio. Saya kasih amplop. Kasih amplop belum saya buka. Ada WA masuk. Alki saya dikembangkan Pak Alki di transfernya bisa saya baca 2 juta bulan saya ngecek sampai rumah amplop tak buka saya samanya saya harus sesuatu itu isinya 1 juta. Hari itu malam itu dapat 3 juta. Karena aku syukur itu tetap kecil dan sediakan besar. Pertama, mengapa aku bersyukur membuat kita puas. Yang kedua, kita kuat menghadapi kesulitan karena bersyukur, kuat, nggak mengeluh, nggak merasa paling menderita. Dan yang ketiga, ketika kita bersyukur, membuat kita siap menerima berkat yang Tuhan sediakan. Masuk dalam poin hari ini, bersyukur untuk kemerdekaan. Apa yang masuk bersyukur untuk kemerdekaan? Yang pertama adalah bersyukur kita tinggal sebagai bangsa Indonesia. Ayatnya ada di Yeremia 29 ayat 7. Sebenarnya ada agak tebel tulisannya, betul-betul bisa terbaca. Yeremia 29 ayat 7, kita Risma bisa baca ini? Atau perlu dari HP? Bisa, silakan baca. Berdiri biar kelihatan. Bisa. Yeremia 29 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku uang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, sudah, terima kasih. Dulu saya tuh mikir, Tuhan ngomong buang itu apa maksudnya? Itu kan ternyata Yeremia sebagai nabi, dia berada di pembuangan di Babel. Jadi Tuhan ngomong, kamu kemana kamu buang maksudnya ditempatkan, dipercayakan kemana kamu ditaruh oleh Tuhan. Kalau kalian sekarang ditaruh oleh Tuhan di kota Surabaya, berdoa di Surabaya. Kamu ditaruh di Surabaya ini berdoa di Surabaya. Bahkan itu lebih luas lagi, usahakan kesejahteraan bangsa kemana kamu aku tempatkan. Berdoalah untuk bangsa. Bersyukur kita tinggal sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama apa yang dimaksud? Thanks for freedom. Bersyukur untuk kemerdekaan. Kita bersyukur kita berada di bangsa Indonesia, tinggal di bangsa Indonesia. Ya, kok bisa Pak? Coba kalau kalian tinggal sebagai orang yang di Timur Tengah, ya kali perang terus ya, mulai tahun saya kecil tahun 90-an sampai sekarang di Timur Tengah itu perang terus, Irak, sebaliknya Irak dan seterusnya sampai ini masih perang terus. Karena tinggal sebagai warga Afrika di Uganda pernah terjadi pemimpinnya Idi Amin, orang-orang yang disukai dibunuh, bayi-bayi lain dibunuh, sampai mayat-mayatnya menghambat saluran bendungan air. Wah enak Pak kalau jadi warga Korea seperti yang sekarang ini sedang tren. Saya waktu mengajar tanya cewek-cewek, apa cita-citamu? Pengusaha, jadi apa lagi?
pengusaha muda, atau jadi orang bisnismen, atau jadi apa pokoknya bagus-bagus. Memang ada yang bilang jadi pendeta, tapi kan saya satu anak mau satu jadi orang yang baik. Ada lagi cewek tanya, jadi apa? Saya kepingin menikah dengan orang tua. So, lupa kan nggak ada usaha bagi Tuhan. Iya, tapi masa Tuhan ngurusin kamu nikah dengan orang tua? Ada yang ingin jadi warga Korea, karena enak juga. Di sana muda, umur 30 sedikit itu sudah dianggap tua. Banyak toh orang-orang artis-artis Korea umur 30-an itu akhirnya menunjukkan diri mati. Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah dengar? Permainan orang Korea menunjukkan diri pada masih hidup. Karena saya itu kan pernah siaran di Radio Sonora. Sebelum acara saya, itu acara berita. Nah, penyiarnya masih menyampaikan artis ini Korea, umur berapa? 26 tahun, 27 tahun menunjukkan diri. Karena apa? Bagi orang Korea, umur 30 itu sudah malapetaka. Mereka sudah merasa tidak laku. Karena itu kan ada istilah forever young. Forever young itu apa? Mereka nggak mau jadi itu. Atau apa? Mau enak tinggal di Amerika. Amerika tidak sama saja. Situasinya tidak menentu. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang buat kulit kita semua. Jika kalian ada sebagai bangsa Indonesia, bangga. Pernah dengar ada tagar atau himbauan orang-orang nekat yang berbunyi kabur aja dari Indonesia? Pernah dengar? Kabur aja. Ngapain kabur dari Indonesia? Sepanah-panah Indonesia kita dilahirkan di sini. Coba dilihat di berikutnya. Nah, ini ada peta dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rute. Itu kata Pak Jokowi. Tuhan terpakai. Bahkan ada pulau-pulau yang lagi yang masih banyak belum ada namanya. Bangga enggak kita sebagai bangsa Indonesia? Bangga enggak? Yulius bangga enggak kamu sebagai warga negara Indonesia? Lu enggak bangga? Aku aja. Ya, yang pemerintah sekarang enggak. Masih belum nyampe poin. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Lu pemerintahnya apa gak enak? Pemerintahnya ngomong gini ternyata gitu. Koruptor diberi keringanan hukuman. Dulu kampanye gini ternyata jadinya gitu. Jangan, itu kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Wis pemerintah ngomong apa? Saya bersyukur Tuhan tempatkan di sini. Saya bersyukur Tuhan bahwa saya hari ini di sini. Sebagai orang Indonesia. Mau pindah kemana? Nggak ada. Mau pindah ke manapun juga situasi-situasi itu. Kita saja melihat dari sini, oh enak di sana. Ketika di sana, wah, ingin pulang ke Indonesia. Nah, saya jadi ingat, ada seorang tentara marinir, bekas marinir. Dia itu melarikan diri dari marinir, jadi tentara di Rusia. Tahu ya beritanya ya? Di sana dia ngolong-ngolong ada video di viral, mungkin di TikTok atau di mana, ada viral. Saya di sini jadi tentara, saya enak dibayar mahal daripada di Indonesia. Ada menghina sampai meret-meret. Ya sudah, Indonesia merasa kabur itu. Saya senang. Orang-orang yang melihat hal yang itu juga kami dibesarkan di Indonesia sebagai prajurit. Malah menghina orang-orang. Akhirnya ya sebenarnya yang orang-orang Indonesia rasa nggak boleh diam. Berapa waktu kemudian dia nangis-nangis, Pak Presiden, tolong saya pulangkan saya ke Indonesia. Saya kangen dengan keluarga saya. Karena itu ada sebagai orang yang Tuhan tempatkan di Indonesia. Kamu di sini, dia di sana, di sana, tidak menyenangkan. Balik nggak bisa. Orang seperti dia nggak bisa kalau kembali ke Indonesia, Pak muda. Andalah sebagai warga negara Indonesia. Sesulit apapun, sesakit apapun, semenderita apapun. Ketika Nabi Yeremia tadi 29:7, dia dibawa di pembuangan bangkai. Kan ya nggak bagus kan?
Daniel juga sampai di Daniel juga masih dipakai. Kan juga nggak nyaman. Kepinginnya balik ke Yerusalem. Tapi di situ Tuhan tempatkan mereka lakukan apa? Yang pertama, bersyukur untuk kemerdekaan itu apa? Bersyukur kita tinggal sebagai bangsa Indonesia, apapun situasinya. Sekarang ini juga kalau bahas pemerintah sedikit, orang juga akhirnya jadi tanda tanya. Dulu ngomong, oh enak kalau presidennya ganti, begitu presidennya ganti, oh kok malah gak sesuai. Kan itu kita bersyukur. Oh yang kedua, berikutnya bersyukur untuk kemerdekaan itu apa? Bersyukur dengan ideologi Pancasila. Nah tolong Kak Mina ngomong di situ bacakan Ulangan 6 ayat 4. Ayat 6 ayat 4 begini bunyi firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Firman Tuhan berkata Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, anak-anak generasi Z ini masih ingat nggak Pancasila nomor 1 itu apa isinya? Ketuhanannya sama nggak dengan firman Tuhan? Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya apa? Pancasila itu mempersatukan, itu sudah paling pas. Bahkan sesuai firman Tuhan, Tuhan itu Esa. Kalau kalian mungkin ada yang kurang paham sejarah, saya ceritakan sedikit supaya kita bangga, bersyukur dengan ideologi Pancasila. Apa? Tahun 1945 ketika Presiden pertama dengan nama Bung Karno merumuskan Pancasila. Sila sapi itu apa? Bukan ketuhanan Maha Esa. Itu dapat masukan dari orang-orang, bahkan Bung Karno sendiri menuliskan apa? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Pernah dengar kan? Di bahasa sejarah pernah? Julius pernah dengar? Masih ingat ya begitu? Atau tak tahu lupa? Pernah dengar? Enggak kan? Yang pertama itu adalah ketuhanan yang menjalankan syariat Islam. Ya. Tapi bersyukur ada bapak-bapak bangsa yang dari Indonesia Timur. Mereka protes. Bung, kemerdekaan itu bukan cuma peranan kamu saja. Bisa semua termasuk kami. Memang akhirnya yang menjadi tokohnya Bung Karno. Tapi yang mendukung, yang mengusahakan, yang memperjuangkan semua, termasuk yang orang-orang Indonesia Timur. Mereka akhirnya yang mengubah dan disetujui Bung Karno. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang ini yang harus dipakai. Jadi apapun cakup semua. Coba harus sila pertama tetap yang itu tadi. Jalan yang jalan. Menjadi apa? Yang bisa. Akan ditindas. Sekarang aja dengan sila yang itu ibadah orang-orang Islam banyak dipersulit. Harus bersyukur dengan ideologi Pancasila. Tuhan yang mengujikan Pancasila berbangsa supaya kita ada kesatuan yang baik satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling mendukung. Ada gambar Pancasila di halaman berikut. Ya, Pancasila sebagai makna dasar yang ada tentang Tuhan sudah memang membagi 4 ide bahwa di dalam ini dengan pertama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah tujuan yang baik untuk bangsa ini. Amin. Coba ideologi yang lain. Wah, kacau. Mau ideologi apa? Komunis di Cina. Mereka itu atlet orang Cina di Chinese yang pakai ideologi komunis waktu itu ya, waktu masih komunis. Kalau ada atlet badminton menang, dapat hadiah, itu nggak boleh diambil sendiri. Itu dikasih negara-negara. Mereka cuma dapat satu. Di sini atletnya menang dapat hadiah, diambil sendiri dengan waktu menghargai mereka, bersyukur untuk ideologi yang Tuhan berikan. Tentu punya rencana yang indah yang luar biasa dari orang-orang pendahulu kita ternyata memperjuangkan. Bersyukur untuk kemerdekaan yang pertama, bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Apapun resikonya, apapun kata pemerintah, saya bersyukur ada di situ. Yang kedua, bersyukur dengan ideologi Pancasila yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur untuk kemerdekaan yang ketiga. Yang terakhir, kita bersyukur
untuk kondisi yang saat ini ada. Kan Yulius bisa bantu baca, ayatnya gampang. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Ayat ini tidak usah kita dengar, kita baca, kita renungkan. Bersyukur untuk kondisi yang saat ini. Apapun yang kita hadapi, kita alami, mengucap syukur. Apapun yang membuat kita mengeluh, terus kita nggak usah perhatikan. Yang membuat kita mengeluh, kita tinggalkan, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau di sini ada berita Presiden begini, kalau bisa. Terima kasih Tuhan kau baik. Ada berita pajak semakin banyak ini kan. Terima kasih Tuhan, sama-sama bisa makan. Kau baik Tuhan Yesus. Wah, pemerintah begini. Tuhan, terima kasih, engkau baik. Kalau kita belajar mengucap syukur, seperti tadi yang pertama itu kita jadi puas, kita bisa kuat menghadapi situasi, bahkan Tuhan akan memberikan berkat. Apa yang perlu kita syukuri? Poin terakhir di bawah itu, apa penjelasannya? Segala hal itu apa saja? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala itu apa saja? Banyak hal. Cuma saya contoh beberapa. Orang kaya perlu bersyukur. Pasti Pak, orang kaya perlu bersyukur. Tapi kalau orang kaya tidak bersyukur, dia akan serakah, artinya korupsi, tambah-tambah kekayaannya, nyogok hakim. Kalau dia kena kasus itu kan. Tapi kalau orang kaya bersyukur, dia akan jadi berkat. Orang kaya bersyukur, orang miskin pun perlu bersyukur. Belum miskin mana bersyukur? Puji Tuhan, saya pasti bisa makan sekalipun sama bumbu, sekalipun sama sambal. Bersyukur. Saya kapan itu cerita sama anak saya, waktu adik masih belum tinggal di sini, ayah masih di sini sendiri. Yang saya lakukan apa? Kalau beli, saya itu sering kali beli sosis 1 toples. Buat apa? Buat makan sehari-hari. Kalau nasi bisa masak segitu. Sosis saya beli. Terima kasih Tuhan saya makan. Besok makan sosis lagi sampai 1 toples habis. Saya peduli kasih apa pokoknya bisa makan. Mengucap syukur. Orang kaya perlu bersyukur, orang miskin perlu bersyukur. Orang yang punya rumah bersyukur, terima kasih Tuhan saya akan kehujanan. Aman Tuhan, tidak kesulitan. Saya tahu kemana saya pulang, ada rumah. Nah, kos pun perlu bersyukur. Sini yang kos bersyukur ya. Ada yang ngomel dulu, nggak enak Tuhan ini oleh kosnya ini rewel, bersyukur. Sekali itu kos, masih bisa tinggal. Yang punya rumah bersyukur, yang kos pun bersyukur. Sekalipun mungkin situasi yang kan nyaman. Orang yang punya uang bersyukur. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini bisa saya bagikan ke yang lain. Untuk kami nanti juga yang lain bersyukur. Yang nggak punya uang juga bersyukur. Kok bisa? Terima kasih. Ketika bersyukur dalam situasi kekurangan, Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita. Jangan nggak punya uang ngomong ini nggak akan selesai. Bersyukur, terima kasih. Makanya pujian Tuhan adalah kehendakku, akan kekurangan aku adalah mengucapkan syukur. Saya itu pernah pulang dari Madiun, waktu beberapa tahun itu saya terpisah, saya di Surabaya, istri kita di Madiun. Pulang nggak sempat beli makan, sudah capek naik motor, sudah pokoknya sampai rumah pinginnya istirahat. Uang juga pas-pasan. Ini sampai rumah dipak ke rumah sudah ada cantolan-cantolan plastik isi bungkusan makanan. Waktu itu saya nggak langsung tahu dari siapa. Tuhan terima kasih masih bisa makan. Kami bersyukur. Kan benar orang bersyukur. Terus saya tambahkan di bawah. Pendeta jemaat besar bersyukur. Iya, enak tak jemaat besar bersyukur. Iya, dia harus bersyukur. Dan kita akan berpikir yang aneh-aneh. Jemaat bisa bersyukur. Dan jemaat sedikit pun perlu bersyukur enggak? Terima kasih Tuhan. Karena apa? Ketika yang sedikit daya gunakan dengan baik. Jadi kalian tahu, kami adalah takminan guru swasta. Lebih enak mana? Ngajar di murid yang banyak apa sedikit?
kalau saya guru swasta. Saya guru swasta 16 tahun, 17 tahun, 2006 sampai 2004. Ya, 16 tahun lebih. Kalau guru swasta bagi yayasan lebih enak kalau lebih senang muridnya banyak karena uangnya lebih banyak. Tapi bagi guru lebih senang muridnya nggak terlalu banyak. Fokus pada orang. Menurut saya pernah ada 5 orang jadi semua itu. Kalau rame tinggal gampang, kamu marahin yang ini, tapi kan tahu semua. Satu kali ada punya 20, wah semua. Ada yang rame di belakang, susah ngatasi. Ketika masjid dari hati jadi. Karena tanya saya, perlu menerangkan bisa semua. Oke, kita ketika kecil bersyukur kita berharap Tuhan tambahkan semangat. Ketika sedikit kita bersyukur, besar bersyukur. Seberapapun yang Tuhan tambahkan, kita bersyukur. Saya melayani berapa orang. Ketika saya sharing ke teman-teman saya habis pelayanan sama teman-teman gereja terutama dari ada yang mengatakan ini dulu itu melayani dari rumah ke rumah ya. Bahkan dari rumah sakit ke rumah sakit. Dari rumah ada yang kita doakan dari sana. Yang di Sidoarjo saya datang. Minta didoakan yang mana itu saya juga tak doakan di hari saya datang. Di mitra keluarga baru saya datang. Terus di mana lagi? Mitra keluarga yang Sukomangu saya datang. Di mana lagi? Tuhan cemas orang dengan sedikit itu saya meningkat sampai sejauh bersyukur karena dia bersyukur. Terus ada lagi punya pacar bersyukur. Nah, saya punya pacar bersyukur. Puji Tuhan saya punya pacar. Kak saya diberikan lagi. Ada yang bisa di WA, sudah makan apa belum? Ada yang bisa dikasih perhatian, yang dijadikan pacar juga. Oh, senang ada yang memperhatikan saya. Belum punya pacar bersyukur. Loh, kok bisa? Masih bisa kemana-mana, masih bisa jalan-jalan bebas, masih bisa kemana-mana kan? Ada yang memberhati. Terus apa itu lagi? Ketika kita bisa mengucap syukur untuk hal yang kecil, Tuhan akan menambahkan hal yang besar. Amin. Ketika kita bisa mengucap syukur hal yang kecil, sederhana yang lain, Tuhan tambahkan hal yang besar. Itu berarti saya cuma mendoakan. Terima saya ke orang. Sekarang Allah berani. Kesini. Sampai juga. Ya pokoknya yang tidak berjuga. Atau apapun, bukan cuma pelayanan, hal yang kecil-kecil yang menyediakan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan sejalan. Ada satu teman yang saya dari Ambon, Pak doakan punggung saya sakit terus ini, saya mungkin puasa ke-8. Tadi saya lihat, ucap syukur saja. Siapa tahu dia mengucap syukur. Puasa ke-8 itu, kalau memang ada puasa ke-8 akan tinggi. Daripada kita berdoa, dalam nama Yesus sakit-sakit dari hilang, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Itu sama jangan mengeluarkan energi, dan memang nggak salah. Ketika kita mengucap syukur Tuhan Yesus kok baik. Aku percaya Tuhan, melalui sakit ini Tuhan punya rancangan ini. Ketika mengucap syukur, setannya akan malu sendiri. Atau kita, wah mau terus kamu. Setannya akan terus mengarang. Ayo kuat-kuatan. Karena kan kita jadi stres. Memikirkan yang ini, yang sakit punggung, atau mengucap syukur. Saya akan malu juga, dia dikasih sakit malah bersyukur, tak beda lagi. Femina dikasih ujian, tidak ada uang, tapi dia mau berterima kasih sama Tuhan. Dia tak beda aja. Ketika setangan ini berkata masuk. Nah, halaman terakhir, maukah hidupmu selalu bersyukur? Maukah kamu hidup selalu bersyukur? Maukah Anda hidup selalu bersyukur? Mau apa enggak? Mau bersyukur? Isma mau bersyukur? Yulinis mau bersyukur? Semua itu mau bersyukur. Mengapa? Orang yang bersyukur itu hatinya luas. Hatinya luas. Dia itu apa? Gak iri sama yang lain. Yang ini punya apa yang baru, tetangganya beli kendaraan bagus. Hatinya luas. Yang sana pelanggannya hebat, dipakai di mana-mana. Orang bersyukur hatinya luas. Hatinya luas, enggak iri dengan yang lain, enggak kepikiran dengan yang lain. Yang ada ini Islam. Kenapa?
Mungkin di hadapan orang lain kita bisa tersenyum, kita bisa senang. Meskipun ketika di rumah sendirian kita, waduh, saya makannya cuma segini, nggak apa-apa. Hatinya luas. Orang yang bersyukur selalu bersuka cita. Coba kalau orang mengeluh, orang ngomel terus. Pernah melihat orang yang ngomel terus tiap hari, mengeluh terus? Pernah? Senang nggak? Pernah nggak ketularan kalau orang suka ngomel, suka kita ini rasanya seperti kebawa emosi juga. Wah, kita pada awalnya apa? Saya kalau lihat Isma senang suka senyum. Di sini di bawah ketemu suka senyum. Orang suka senyum kita itu jadi tertular, bahagia, suka. Tapi orang-orang mulut terus. Pernah ketemu orang yang suka mengeluh, suka mengeluh. Nggak tahu orang putih itu apa. Enggak? Nggak tahu orang putih itu apa. Oh, mengeluh, orang itu cemburu. Pernah ketemu orang yang begitu? Bukan kamu ya, pernah ketemu? Pernah nggak akhirnya terbawa emosi juga? Ini ngomong. Kita kan kalau ada orang ngomong di dekat kita jadi kayak serba salah. Mau ngapain ya? Mau ngapain? Kita ini sudah benar. Orang bersyukur bersuka cita. Orang bersyukur hatinya luas. Selalu bersuka cita. Yang terakhir orang bersyukur hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kau bawa aku sejauh itu dengan yang sedia. Terima kasih Tuhan. Dia tidak terbawa oleh situasi-situasi, tidak gelisah. Hatinya juga tidak akan mikir yang lain. Terima kasih Tuhan. Hidupku segini ya Tuhan yang bawa. Apa adanya yang sekarang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang bersyukur hatinya luas. Dia tidak membawa situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Nggak iri, nggak cemburu, nggak merasa sakit hati. Orang bersyukur selalu bersuka cita, membagikan bahagianya ke orang lain. Bersuka cita, rasa itu senang kalau ketemu orang bersuka cita. Orang bersyukur hidupnya tenang. Dia tak peduli apapun orang lain katakan di situ. Tenang. Kadang-kadang memang saya kalau ingat-ingat situasi orang-orang yang lain itu yang menyakitkan hati saya, kadang saya juga kalau sedang capek emosi ingin marah juga. Ada seorang pendeta itu memanfaatkan saya, dia nggak punya uang terus ngasih foto galon, Pak galon saya kosong, anak saya belum makan satu hari ini. Nah itu kan tanda-tanda minta uang upah sudah jam 9 malam, sudah saya transfer 50.000, terus sekian sampai itu jadi mengenal itu. Terus satu kali dimanfaatkan. Saya juga sama kayak Mas Rizky, nggak teguan. Satu kali saya harus teguh. Maaf Pak, tidak ada uang-uangan. Anda memanfaatkan saya. Oh tapi saya ini enak mau gitu, punya rumah, punya sepeda motor, punya laptop. Saya tinggal di jalanan Pak. Saya tinggal di emperan. Dia memang tinggal di kios-kios. Tapi ini bukan di kalau malam ada di toko-toko kios tutup, dia sembunyi di situ sana anaknya. Tapi bukan berarti alasan itu dia. Minta. Saya sampai pikir apa hubungannya saya dengan dia. Akan salah satu kali, Pak itu sudah 2 juta. Pak sudah 2 juta. Wah, tapi saja marah-marah itu kan bantuan. Tapi ketika saya lihat seperti itu saya sakit hati. Hari ini jujur saya sadar merasa itu adalah yang harus dia bayar ke saya. Saya sakit hati. Tapi sampai kali itu berkata, wes kita saya ngurusi orang itu. Kamu sudah saya berkati lebih dari dia. Oh iya, saya sudah dapat balasan 2 juta itu sudah tidak ada apa-apa. Bersyukur hati kita hidup tenang. Akan merasa dapat terbawa oleh situasi. Tidak akan terbawa oleh apapun juga yang membuat kita sakit hati. Sudah jam 7 ini. Kita tutup mata, datang pada Tuhan. Tidak usah pakai musik. Kita berkata, walaupun mungkin suara kita nggak enak, nggak dipimpin oleh momentum bisa di depan. Taruh tangan kanan di dada. Berkata,
bebaskan juga ekspresi kita, mengatakan boleh, mau taruh tangan tidak ada apapun. Ku bersyukur Bapa. Ingat orang yang menyakitimu, ingat situasi yang membuat kamu sakit, ingat situasi kekuranganmu, ingat penderitaanmu. Tapi sampai hari ini Tuhan bawa kita sampai hari ini. Bukankah Tuhan Yesus itu baik? Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, penderitaan kami alami hari-hari, tapi kami mau mengatakan kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus sampai berdoa buat setiap kami yang anak Tuhan yang di sini. Kami tahu dari kami yang ada ini tidak mudah, membuat kami itu ingin mengeluh, membuat kami ini ingin berontak, membuat kami ini ingin protes, membuat kami ini ingin rasanya gimana, mau ngomong yang kasar, takut, berdosa, tapi rasanya nggak kuat lagi. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur. Sebab dalam situasi apapun, Engkau adalah Tuhan Yesus yang baik, bersama kami, membuat kami melewati berbagai situasi. Ketika kami besok kembali ke tempat kerja, rasanya jauh bengkel, masih ada hal yang lain, tapi kami mau berkata Tuhan Yesus. Ketika kami pulang menghadapi situasi di rumah, rasanya amburadul kacau, tapi kami berkata Tuhan Yesus. Ketika kami menghadapi kenyataan uang tidak sedikit, dan Allah sebagainya, kami mau kita berkata Tuhan Yesus. Kasih situasi-situasi tertentu menjengkelkan kami. Berkata Tuhan, aku bersyukur. Situasi enak, kemudian kami hadapi. Kita hadapi di hari-hari yang lalu, di minggu yang lalu, di bulan yang lalu. Hari ini kita masuk bulan baru. Kita bersyukur. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sambungan firman-Mu. Kami bersyukur diberi kemerdekaan tinggal di bangsa ini. Kami juga bersyukur punya ideologi yang baik, yaitu Pancasila. Tuhan luputkan kami dari hal-hal rancangan yang jahat. Kami juga bersyukur terhadap segala hal yang ada, segala situasi yang ada. Kami bersyukur Tuhan, supaya kami menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus berkati jemaat di sini, berkati hamba Pak Rizky yang melayani, yang memimpin kami semua. Berkati PGV juga kesadaran untuk menjadi jangkauan tangan Tuhan bagi jemaat Tuhan di sini. Berkati Yurimus dalam pekerjaan, berkati dalam cita-citanya, rancangan Tuhan terbaik terjadi dalam. Berkati Isma dalam kuliahnya, studinya, dan segala rancangan Tuhan terbaik bagi dia. Kita untuk sedang kita kasih terminal. Dan kasih setia yang paling pagi dalam dia, dan berkati kekosongan hatinya dan menjadi penghibur periode kegiatan. Kalau pakai waktunya dan setiap pasangan hidup, jangan berikan yang karena itu. Berkati pekerjaannya, dan jangan ada pada dia yang saya. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan berkati